Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi biologi. Kali ini kita akan membahas tentang makanan. Wow, kita lihat makanan ya. Ini di acara Bikin Lapar Trans TV. Kenapa sih orang itu makan? Kenapa kita itu harus makan? Lihat sampai lumer itu ya. Baik, biar kita nggak sampai ngiler, kita akan bahas saja tentang makanan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah makanan sebagai sumber energi. Kenapa manusia harus makan? Kenapa kita harus makan? Karena makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia agar dapat bisa berolahraga, agar dapat belajar, ataupun dapat melaksanakan aktivitas lainnya. Kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Otomatis sebagai sumber energi, kalau tidak makan ya tidak dapat energi, kita nggak akan dapat apa-apa. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon, kemudian ada hidrogen dan juga ada oksigen. Lalu bahan apa saja yang mengandung karbohidrat? Contohnya ada yang sering kita makan, ada beras, ada gandum, ada ubi-ubian, dan tentunya adalah buah-buahan yang rasanya manis. Berarti kalau ada makanan yang manis berarti mengandung karbohidrat. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi karena dalam 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori. Yang kemudian kedua adalah protein. Oke. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur CHON, ada nitrogennya. Kalau di karbohidrat CHO. Lalu ada berapa jenis protein? Ada jenis protein hewani dan juga ada protein nabati. Hewani, daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kalau yang nabati ini sudah hafal semua ya, karena materi dasar kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum yang dari tumbuh-tumbuhan. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, kemudian pembangun sel, jaringan tubuh, dan pengganti sel yang rusak. Kalau fungsi utama karbohidrat tadi adalah sebagai sumber energi, di sini adalah untuk pembangun selnya. Yang berikutnya adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan juga O. Sama, cuman beda rumus kimianya nanti. Peran lemak yaitu untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Wah, ini malah lebih besar lagi, atau cadangan makanan. Dan yang berikutnya adalah melarutkan vitamin A, D, E, K. Ingat, vitamin A, D, E, K, karena untuk vitamin C dan yang lainnya itu hanya bisa dilarutkan dengan air. Lemak mulai dianggap berbahaya jika komposisinya berlebih dalam pembuluh darah. Nah, ini hubungan antara kematian akibat penyakit ini bergantung jika ada lemak yang mengalami penyumbatan atau menyumbat dalam pembuluh darah, maka itu akan mengganggu kinerja jantung sehingga itu menyebabkan serangan jantung. Ada lemak hewani, keju, susu, daging, dan yang lainnya. Kemudian juga ada lemak yang dihasilkan dari tumbuhan, sama dengan tadi protein ya, ada nabati dan hewani dan nabati lah. Sekarang juga sama, lemak ada lemak
hewani dan juga nabati yang dihasilkan dari kelapa, kemudian dan seterusnya. Fungsi lemak adalah sebagai sumber energi. 1 gram lemak setara dengan 9 kalori. Kalau karbohidrat 1 gram 4 kalori. Kemudian pelarut vitamin A, D, E, K. Kalau vitamin C hanya dapat dilarutkan oleh air. Kemudian pelindung organ-organ tubuh. Tadi semakin banyak lemaknya berarti ya tubuhnya dapat dilindungi gitu. Materi berikutnya kita akan membahas tentang nutrisi tubuh. Tadi sudah kenapa kita harus makan. Nah sekarang pentingnya nutrisi tubuh untuk kita lah. Sekarang kita membahas tentang jenis nutrisi. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tapi juga harus mengandung nutrisi atau bergizi. Tidak syukur wareg, tapi juga harus ada gizinya. Oke. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan dan berlangsungnya fungsi secara normal. Sumber makanan yang kita konsumsi sehari-hari mengandung 6, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga harus ada air. Maka dikatakan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 6-nya di sini adalah plus mineral atau air. Ini ada karbohidrat. Saya yakin semuanya sudah sering ya makan ini. Kemudian karbohidrat, lemak, protein, juga vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Kita tadi di awal sudah membahas unsur dasarnya adalah CHO. Itu sangat baik sekali atau yang sangat diperlukan oleh tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Nanti kita bahas di belakang tentang pencernaannya. Sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Karbohidrat. Kalau tadi makanan yang mengandung karbohidrat, sekarang kita membahas tentang karbohidrat sendiri. Setiap molekul karbohidrat terbentuk dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Karbohidrat sebagai sumber utama energi bagi tubuh, karena 1 gram karbohidrat tadi menghasilkan 4 kilokalori, atau lebih tepatnya 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat: gula, pati, dan serat. Gula disebut sebagai karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Kenapa sederhana? Karena bisa langsung diserap tanpa dipecah. 2 jenis karbohidrat yang lain antara lain yaitu pati dan serat disebut dengan karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian serta kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti, gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang sangat baik atau yang sangat bagus ya, karena terlalu berserat atau seratnya banyak. Setiap serat dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi manusia. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebih akan menyebabkan penyakit diabetes. Ini informasi dari WHO, ada 246 juta orang di dunia mengidap diabetes. Jumlah ini menunjukkan bahwa 6% dari populasi dewasa di dunia itu mengalami diabetes. Ya. Tadi yang punya keturunan diabetes biasanya 6 kali beresiko tertular.
salah satu solusinya adalah olahraga yang teratur. Oke. Untuk mengetahui kadar gula dalam darah, kita dapat menggunakan alat ukur darah. Ya, cek darah rutin itu untuk mengetahui kondisi normal. Normal darah antara 60 sampai 100 mg per dl saat kondisi tidak makan atau puasa. Jika setelah makan kadar maksimal kurang dari 140 mg, lebih dari 140 itu dikatakan diabetes. Berikutnya adalah lemak. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan 9,3 kalori. Wow, luar biasa ya, banyak sekali. Makanya jangan berlebih mengkonsumsi lemak, karena energi yang ada itu banyak. Semakin banyak maka nanti akan semakin menumpuk. Nah ini, selama proses pencernaan lemak dipecah menjadi asam urat dan gliserol. Kalau terlalu banyak maka menjadi asam urat dan juga terlalu banyak kolesterol. Karena nanti disimpan dalam tubuh itu. Ada dua jenis lemak, lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan seterusnya. Itu lemak jenuh dan juga tak jenuh. Lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan kolesterol sehingga menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Wah, bahaya juga. Protein, kandungannya tadi C, H, dan juga O dan juga N. Protein diperlukan sebagai sumber energi karena dia yang akan energinya itu untuk pembelahan sel. Protein merupakan molekul besar yang terdiri di atas jumlah asam amino, 50% karbon, hidrogen 23, nitrogen 18, ada sulfur juga ada fosfor, ada nitrogennya. Protein yang kita dapat biasanya dari hewan, tadi sudah hewani dan juga nabati, dari golongan hewan dan juga golongan tumbuhan. Bahan makanan apa saja yang mengandung protein hewani? Ya tentunya dari hewan, daging, telur, susu, dan seterusnya. Kalau yang protein nabati ya dari tumbuhan. Ini golongan kacang-kacangan ya, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan yang lainnya itu mengandung protein yang sangat tinggi. Sekarang kita bahas tentang vitamin. Meski dibutuhkan dalam jumlah sedikit, vitamin ini harus ada karena dia untuk metabolisme tubuh. Kelompok vitamin ada dua, yaitu yang larut dalam air B dan C, dan yang tidak larut dalam air atau larutnya dengan bantuan lemak A, D, E, K. Ingat, yang larut dalam air B dan C, yang tidak larut atau yang larutnya dengan lemak A, D, E, K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari. Makanya kita harus berjemur di pagi hari. Ini jenis vitamin dan juga sumber manfaatnya. Bisa dibaca sendiri. Untuk vitamin B mengatur fungsi tubuh, untuk vitamin C membentuk kolagen, untuk vitamin D dan seterusnya lah. Bisa dipelajari dipelajari sendiri. Berikutnya kita membahas tentang mineral. Tubuh kita memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium,
besi dan yang lainnya. Ini yang istilahnya ada makronutrien. Makro itu berarti besar, kayak makanan utama itu kayak karbohidrat, protein, lemak itu namanya makronutrien. Lah ini yang mikro pun, mikronutrien atau dalam jumlah kecil juga diperlukan oleh tubuh. Beberapa mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, kalau yang tadi yang makro juga harus banyak itu. Seperti yang kita lihat di dalam tabel berikut, ini adalah mana tabelnya? Nah, ini fungsinya fosfor. Untuk kelas 11 MIA 1 tugasnya adalah menjelaskan ulang tentang fungsi dari makronutrien. Saya ulang, untuk kelas 11 MIA 1 tugasnya adalah menjelaskan ulang tentang makronutrien. Dan untuk kelas 11 MIA 2 tugasnya adalah menjelaskan fungsi dari vitamin dan juga menjelaskan fungsi dari mikronutrien. Oke, kita lanjut materinya. Kita membahas tentang air. Air sangat penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Pilih makan atau pilih minum. Ini kita tentu lebih dapat mudah menahan lapar ketimbang menahan haus. Karena apa? Karena sel di dalam tubuh kita itu ketika beraktivitas itu membutuhkan air. Di samping itu, nutrisi yang masuk dalam tubuh dapat digunakan oleh sel jika terlarut dalam air. 60-80% tubuh makhluk hidup terdiri atas cairan. Nah, cairan ya, bukan air, cairan. Bisa berupa darah dan yang lainnya. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas per hari. Baik, untuk tugas kelas 11 IIS adalah hitung berapa kebutuhan kalori kalian setiap hari. Saya ulang, tugas kelas 10 IIS adalah hitung berapa kebutuhan kalori kalian setiap hari. Terima kasih, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.